Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila kafatil anam. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, di mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengawali kehidupan kita dengan yang sangat mulia, dengan yang sangat luar biasa tentunya dalam hal ini. Tadi kita sudah mengawalinya dengan sahur, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah, dan juga kita tentunya mengutamakan sahurnya diakhirkan. Di situ juga ada perintah Rasulullah SAW. Kemudian kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang diawali juga dengan qobliyah subuh, di mana qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dilanjut dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjut lagi dengan ta'lim. Mudah-mudahan ini betul-betul akan menghantarkan kita pada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah selalu mendoakan umatnya agar diberikan keberkahan oleh Allah di pagi hari. Dan kita sedang berada di pagi hari dan mengawali kegiatan kita dengan aktivitas yang diberkahi tentunya, mudah-mudahan. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini berbicara tentang bagaimana sikap kita terhadap kehidupan kita, perjalanan hidup kita di dunia. Kemudian juga hadis ini mengarahkan kepada kita, memberikan bimbingan dan arahan kepada kita agar senantiasa kita menyegerakan, bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Baik, kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ibiyah. Kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Di dalam hadis ini Rasulullah memberikan nasihat kepada Ibnu Umar. Tentunya bukan hanya kepada Ibnu Umar, tapi kepada kita semua selaku umatnya. Sebelum Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Umar, Rasulullah memegang kedua pundak Ibnu Umar. Para ulama menjelaskan bahwasannya ini sikap Rasulullah SAW sebelum memberikan nasihat seperti ini harapannya adalah supaya nasihatnya betul-betul bisa dipahami, supaya nasihatnya betul-betul bisa diterima, supaya nasihatnya betul-betul nyampe gitu ya ke benak atau ke hati Ibnu Umar ini ya. Karena dalam hal ini bahwa sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar kalau tidak salah, bahwa kata beliau idza kharajal kalam minal qalbi dakhala fil qalbi, bahwasanya andai kata sebuah nasihat itu betul-betul lahir dari hati yang paling dalam, hati yang ikhlas, tidak ada yang diinginkan kecuali perbaikan bagi diri dan sesamanya, maka pembicaraan itu akan diterima juga oleh hati. Nah, maka dalam hal ini sikap juga perlu diperhatikan saat kita misalnya memberikan nasihat secara langsung kepada putra-putri kita ataupun juga kepada istri kita, kalau para suami gitu ya dalam hal ini. Ya mungkin tidak kalau misalnya sambil nangtung, sambil jalan-jalan, sambil marah apalagi gitu kan rada hese kayaknya gitu. Nah, ini Rasulullah SAW memegang kedua pundak Ibnu Umar sebelum beliau memberikan nasihat. Kata Ibnu Umar begitu. Kemudian kata Ibnu Umar, nasihat Rasulullah kepada Ibnu Umar ini, kata Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Ini kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, kalau dibahasakan dengan bahasa kita ya, wahai Ibnu Umar gitu, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Hendaklah engkau dalam mengarungi kehidupan di dunia ini bagaikan orang gharib, orang yang asing, atau bagaikan orang yang dalam
perjalanan, orang musafir. Mari kita renungkan dan mari kita pahami, ya tentunya kita akan sepakat bahwa misalnya ketika ada seseorang dia datang ke daerah atau ke negeri di mana itu bukan tempat domisilinya, apakah orang tersebut atau kita misalnya ya dari Bandung, kita domisili di Bandung, kemudian ke Jakarta, kira-kira kita akan selamanya di Jakarta atau tidak? Tentunya kita sepakat kita tidak akan pernah selamanya, kecuali kalau memang niatnya pindah. Kalau misalnya hanya kan kalimatnya gharib, orang asing. Kalau orang asing berarti ya bukan penduduk setempat. Berarti dia ke situ sekedar berlawat, sekedar berkunjung, sekedar bersilaturahim. Ya. Makanya kalau dalam konteks fikih misalnya yang dikategorikan musafir itu hanya 3 hari kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Setelah 3 hari bukan bukan kategori musafir lagi. Nah, ini dari satu sisi menunjukkan bahwasanya yang namanya musafir itu ya tidak lama gitu, sebentar saja. Orang asing, orang gharib itu tidak akan lama, sebentar saja. Dan begitu juga halnya dengan orang yang dalam kondisi perjalanan. Diibaratkan dunia ini kalau misalnya kita sedang dalam kondisi perjalanan, kemudian mendapatkan pohon yang rindang, gitu, pohon yang banyak daunnya, sehingga ketika kita lelah, capek, panas, gerah, gitu, kemudian kita ingin singgah sejenak, sekedar untuk menghilangkan rasa penat, capek begitu. Walaupun misalnya enak, nyaman, rindang, pohonnya misalnya dalam hal ini menarik begitu, tidak mungkin kita akan membuat tempat tinggal di bawah pohon itu. Tidak mungkin kita akan membangun istana di bawah pohon itu, karena kita sedang dalam perjalanan. Pohon itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah tempat yang sesungguhnya, yang mana kita akan sampai ke situ, awal ataupun akhir, cepat ataupun lambat begitu dalamnya. Sehingga